Perkenalkan, nama saya Arya Radamani, kelas 3 IPS 1, nomor urut 20. Mari kita langsung masuk ke dalam PowerPoint-nya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengaruh positif dan negatif kemajuan IPTEK terhadap NKRI dari aspek sosial budaya, hukum, dan hankam. Pengaruh positif kemajuan IPTEK terhadap NKRI dari aspek sosial budaya. Yang pertama, kemajuan IPTEK membuat komunikasi antar daerah atau bahkan antar negara menjadi lebih mudah. Hal ini dapat membuat satu orang dapat berkomunikasi dengan orang yang lain tanpa memandang jarak. Karena dengan adanya IPTEK, jarak yang jauh bukanlah penghalang bagi orang untuk berkomunikasi. Dampak positif yang kedua, karena perkembangan IPTEK yang cukup pesat, kita dapat mengakses berbagai macam informasi dengan mudah dan cepat. Dengan adanya IPTEK, berbagai informasi yang aktual yang terjadi di dunia dapat kita peroleh dengan cepat. Dampak positif yang ketiga, dengan adanya perkembangan IPTEK, kita dapat mengetahui dan mempelajari berbagai jenis budaya yang ada di Indonesia bahkan di dunia. Dengan begitu, kita dapat semakin paham dan semakin mengetahui akan beragamnya budaya yang ada di Indonesia bahkan yang ada di dunia. Pengaruh negatif kemajuan IPTEK terhadap NKRI dari aspek sosial budaya. Yang pertama, perkembangan IPTEK dapat membuat orang menjadi gila bermain dengan gadgetnya. Hal ini maksudnya adalah orang tersebut menjadi kecanduan gadget dan hanya peduli dengan dunia virtualnya atau dunia maya, dan tidak peduli lagi dengan dunia nyata dan tidak peduli dengan hal-hal di sekitarnya. Pengaruh negatif yang kedua adalah pada saat ini sudah banyak anak-anak yang kecanduan dengan gadget. Jika gadget atau smartphone itu ditarik dari anak-anak, mereka akan cenderung menangis, marah, dan bahkan melawan dengan orang tuanya. Hal ini karena mereka sudah terbiasa bermain gadget dan sudah kecanduan. Pengaruh negatif yang ketiga adalah banyak anak muda yang terlalu menerima budaya barat hingga melupakan budaya asli Indonesia. Contohnya adalah budaya barat yang sering melakukan pesta-pesta dan menggunakan pakaian yang minim. Hal ini tentu tidak sesuai dengan budaya asli Indonesia, yaitu budaya timur yang cenderung tertutup dan tradisional. Karena banyaknya anak muda yang sudah terlalu menerima budaya barat, sehingga banyak di antara mereka yang tidak mengenal lagi budaya asli Indonesia, terutama budaya dari suku masing-masing. Pengaruh positif kemajuan IPTEK terhadap NKRI dari aspek hukum dan hankam. Yang pertama yaitu bagi penegak hukum, ada alat yang dapat membantu seperti CCTV. Dengan adanya CCTV, penegak hukum dapat lebih mudah untuk menegakkan aturan. Biasanya CCTV ini diletakkan di perempatan jalan untuk mengawasi kendaraan-kendaraan dan untuk memantau apabila ada pengemudi yang melanggar peraturan. Dan bukan hanya itu saja, CCTV juga berguna untuk mengungkap kejahatan. Misalnya terjadi tindakan kriminal di suatu tempat, dan jika tempat itu memiliki CCTV, maka aparat hukum atau polisi akan lebih mudah untuk mengungkap kejahatan tersebut dan segera menemukan para pelaku-pelakunya. Yang kedua yaitu dengan adanya IPTEK dapat membantu pihak yang terkait untuk membuat peraturan seperti melaksanakan sidang paripurna. Hal ini berguna bagi lembaga-lembaga tertentu seperti MPR yang bertugas untuk membuat undang-undang, dan dengan adanya IPTEK mereka semakin mudah untuk membuat peraturan tersebut. Selanjutnya, di bidang pertahanan dan keamanan dapat membantu Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia dari berbagai pihak yang ingin menghancurkan Indonesia. Dengan adanya perkembangan IPTEK, maka teknologi persenjataan dan pertahanan lebih baik lagi dan dapat digunakan untuk
mempertahankan wilayah Indonesia dan kedaulatan Indonesia dari berbagai hal atau dari berbagai serangan yang ingin memecah Indonesia. Pengaruh negatif kemajuan IT terhadap NKRI dari aspek hukum dan hankam. Yang pertama, ada saja orang atau komunitas atau perusahaan yang ingin mencuri data pribadi seseorang untuk kepentingan mereka pribadi atau kelompoknya. Hal seperti ini sudah sering terjadi. Biasanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini akan menggunakan identitas orang yang dicurinya untuk melakukan tindakan kriminal seperti perampokan bank, pencucian uang, atau pemalsuan kredit dengan atas nama orang lain. Dan tentu saja orang-orang yang jahat ini tidak akan terkena masalah karena data-data yang digunakannya adalah data-data milik orang lain atau korban yang sebetulnya tidak ada sangkut pautnya. Dampak yang kedua, semakin mudah untuk para teroris untuk melakukan perekrutan anggota yang dapat mengancam keamanan bangsa. Dengan semakin mudahnya berhubungan dengan orang lain di dunia maya, pihak-pihak yang memiliki niat jahat seperti teroris dan tindakan radikalisme lebih mudah untuk melakukan perekrutan anggota. Mereka bisa saja merekrut anggota dari berbagai aplikasi chatting yang mereka sendiri memiliki paham yang sama untuk menghancurkan kedaulatan suatu bangsa. Dan yang terakhir, adanya aplikasi atau website yang dapat memalsukan wajah seseorang yang dapat membuat wajahnya mirip menjadi orang lain, dan jika disalahgunakan akan menjadi hal yang fatal. Contoh aplikasi seperti ini adalah deepfake. Seperti contoh gambar yang sudah saya buat, di gambar sebelah kiri dibuat Presiden Obama yang sedang melakukan pidato. Padahal aslinya itu bukanlah beliau, karena yang asli berbicara itu adalah pria yang di sebelah kanan. Dan seperti hal ini adalah salah satu contohnya. Dan jika hal ini dilakukan oleh orang lain yang memiliki niat jahat, maka tentu akan merugikan banyak pihak. Dan tentu saja keamanan dan kedaulatan suatu bangsa akan terancam karenanya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, pengucapan, dan tutur kata, saya minta maaf. Terima kasih.